Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita beranjak ke acara yang keempat, yakni sambutan. Namun sebelumnya kami persilahkan kepada para khatimin dan khatimat untuk turun dari atas panggung menuju ke tempat yang sudah disediakan. Qiyaman, tahiyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urujan, Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita beranjak ke acara yang keempat, yaitu sambutan. Sambutan pertama dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Asmadul Hidayah yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Haji Mono Sutriani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB beserta rombongan yang sama-sama kita hormati pula Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan Kopang beserta rombongan yang kami muliakan, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu wali santri, dan para undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan yang menusami kesehatan, keafiatan, taufik, hidayah, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat hadir di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau. Semoga kita semua, keturunan kita dan umatnya pada umumnya akan mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya demikian kita sudah menyaksikan bersama anak-anak kita yang sudah selesai dalam pendidikan Al-Quran metode qiraati di TP Qabul Hidayah. Perlu kami sampaikan bahwasanya anak-anak kita niki yang 36 orang niki tidak serta-merta langsung seperti ini. Mereka
melalui proses yang panjang. Ada yang 2,5 tahun, 3 tahun, sehingga mereka berada di atas panggung seperti ini. Belum lagi pengorbanan wali santri yang mengantar tiap hari, tidak kenal hujan, tidak kenal panas. Masya Allah, berkorban zahir dan batin, sehingga anak-anak kami alhamdulillah pada hari ini dapat melaksanakan khatam yang ke-9 di DPG Asbabul Hidayah. Alhamdulillah, kalau dari segi jumlah memang ada berkurang. Kalau tahun yang dulu 50 santri yang khataman, kalau tahun yang sekarang 36 santri. Sebenarnya yang ujian kemarin 38 santri, alhamdulillah lulus semua. Akan tetapi 2 orang sudah masuk ke pondok pesantren dan tidak bisa mengikuti khataman bersama teman-temannya. Dari segi kuantitas memang berkurang, tapi alhamdulillah kami bersyukur untuk tahun ini kualitasnya meningkat. Kalau tahun yang kemarin nilai rata-rata tertinggi di DPG 8,25. Alhamdulillah sekarang nilai tertinggi yang dicapai oleh santri-santri kami, nilai tertingginya 8,75. Alhamdulillah. Jadi seperti yang diucapkan oleh guru kami, yang terpenting adalah kualitas, bukan kuantitas. Yang diutamakan adalah kualitas. Bagaimana supaya kualitas setiap tahun semakin meningkat. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama mungkin dari guru-guru kami dari tingkat cabang yang telah memberikan bimbingan kepada kami, dari tingkat korca yang tidak pernah, yang senantiasa bersabar untuk membimbing kami di lembaga, sehingga alhamdulillah 36 santri bisa khataman saat ini. Kemudian terima kasih kami juga ucapkan kepada Bapak Ibu wali santri. Masya Allah, tiap hari kami melihat begitu semangat Bapak-bapak Ibu wali santri, sampai ada yang mungkin tiap hari saya lihat rela tertidur sambil duduk di tempat parkiran karena menunggu anak. Masya Allah, begitu semangatnya. Karena inilah yang sebenarnya yang insya Allah akan kita dapatkan di akhirat kelak. Anak-anak kita yang menghafal, belajar Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, inilah yang akan memberikan syafaat, memberikan kemuliaan kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan dengan asbab pengorbanan yang pengusaha santri yang tidak bosan-bosannya setiap hari untuk mengantar anak kita, Allah SWT berikan kemuliaan nanti di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kami juga atas nama lembaga mewakili semua para dewan guru mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin di dalam pelayanan, pengajaran dan sebagainya banyak terdapat kekurangan, maka kami mewakili dewan guru mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Munasab Bapak Ibu wali santri dimaafkan ya. Alhamdulillah, ya tidak ada dusta di antara kita, tidak ada dosa. Alhamdulillah. Kemudian melalui kesempatan yang sangat baik ini, kami juga atas nama lembaga mengembalikan kembali putra dan putri Progosami.
Kalau dulu kami terima di lembaga dalam keadaan kosong begitu dari segi ilmiah Al-Qur'annya, dan alhamdulillah sekarang kami kembalikan lagi kepada pelipis kami yang insya Allah ilmiah Al-Qur'annya bertambah insya Allah. Alhamdulillah. Kalau dari segi zahiriyat juga kami kembalikan dalam keadaan sempurna. Hidungnya masih utuh, telinganya masih utuh nih. Kalau ada yang kurang boleh nanti keberatan ke lembaga tapi insya Allah ini sudah utuh semua nih. Alhamdulillah. Untuk itu kami kembalikan, harapan kami silahkan dilanjutkan. Jadi tidak sekedar sampai di sini saja, akan tetapi dilanjutkan di rumah. Silahkan disimak sama ibu wali santri, dipertahankan bacaan Al-Quran anak-anak kita. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwasanya di lembaga kami ada, di yayasan ada program tahfidz Quran. Jadi sebagaimana yang telah kita sama-sama dengarkan, anak-anak kita ini semuanya yang 36 ini, di samping cita-citanya ada yang menjadi angkatan darat, dokter dan sebagainya, yang intinya mereka juga bercita-cita menghafal Al-Quran 30 juz. Maka kami sarankan silahkan ketika mereka selesai mempelajari makharijul huruf, silahkan untuk dilanjutkan dengan tahfidz Quran yang kami sediakan di lembaga. Kemudian kami juga informasikan bahwasanya di yayasan kami atau di lembaga kami ada program PPGI. Nabi PPGI, program pendidikan guru qiraati. Kalau dilihat dari segi jumlah, anak-anak kami sudah, kalau sekarang itu berjumlah 250-an, sedangkan gurunya masih sekitar 21. Kalau dibandingkan 10 banding 1 ini masih kurang. Maka untuk itu kami mengharapkan untuk kita sama-sama ambil bagian dalam penyebaran Al-Quran, wabil khusus dengan metode qiraat ini. Kami buka pendidikan apa tadi? PPGI, program pendidikan guru qiraati di lembaga. Syaratnya minimal usianya 17 tahun. Minimal usia 17 tahun. Dan maksimalnya selama gigi masih ada. Selama gigi masih utuh, silahkan mendaftarkan diri di lembaga kami. Kami juga kemarin yang pribadi ketika di Kopang yang terkejut melihat guru SMP tiang guru, ternyata dia jadi guru qiraati yang sudah pensiun, seorang perempuan yang lihat, masya Allah, beliau sudah umuran hampir 70 tahun begitu, tapi masih sehat, masih sehat beliau, dan jadi guru qiraati lagi, masya Allah. Mudah-mudahan peligi kami nanti yang mendaftar di lembaga kami untuk menjadi guru qiraati diberikan kesehatan, kemudian awet muda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekitar ini yang sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Haji Muhammad Supriyadi selaku Kepala BPI Asbabul Hidayah atas sambutannya. Sambutan yang kedua, sambutan perwakilan wali santri yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Maulana Hafidz Anam. Kepadanya disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak hadirin, jamaah sekalian, para khatimin dan khatimat dan para wali dan para dewan asatidz yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Singkatnya yang dimuliakan Koordinator Cabang Qiraati ITB Abuya Habib Abdul Aziz beserta rombongan, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para koordinator Korcam Opa yang beserta rombongannya, yang kami hormati juga para asatidz daripada lembaga Qiraati Asbabul Hidayah, dan juga para yang kami muliakan para alim ulama, para wali, yang khatimin dan khatimat yang berbahagia, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi saya mewakili wali santri, ya. Jadi saya termasuk di antara orang yang paling berbahagia hari ini, dikarenakan anak kami sekaligus 2 orang dikhatamkan dalam khataman tahun ini. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan mereka semua anak-anak kami ini, khususnya dan seluruh anak-anak kita khatimin dan khatimah, menjadi hafiz Al-Quran, dan juga Allah SWT luluskan bagaimana cita-cita mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi kami sebagai mewakili wali santri, ya, mengucapkan kepada jazakumullah khairan katsiran kepada para asatidz di lembaga DPQ Metode Qiraati Asbabul Hidayah pada khususnya, dan seluruh dewan koordinator cabang, bahkan dan juga Korcam pada umumnya, yang telah mendidik anak-anak kami sehingga mereka berada pada tahapan seperti sekarang ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah SWT luluskan cita-cita mereka semua. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kami sebagai wali santri sangat berbahagia dan juga sangat berbangga hati. Dan ini bukan kebanggaan yang yang melampaui batas, ya. Memang ini kebanggaan yang patut dibanggakan, yaitu kebanggaan Al-Quran ini. Jadi alhamdulillah hadirin sekalian, jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, yang menjadi inspirasi saya memasukkan anak-anak kami di Asbabul Hidayah, lembaga Asbabul Hidayah Metode Qiraat ini. Ketika kami berangkat safar pada tahun 2006 itu kami berangkat safar ke beberapa negara di India, Pakistan, bahkan di Bangladesh pada saat itu, dalam rangka belajar dakwah dan tabligh.
Kebetulan di Pakistan, ya, ketika ada kawan yang sakit, dia pergi berobat. Jadi dokternya itu ternyata, masya Allah, dia habis 30 juz. Jadi dokter yang mengobati kawan itu habis 30 juz. Di samping dia dokter, dia juga habis Al-Quran. Bahkan beberapa pertemuan dalam silaturahmi kami berjumpa dengan bukan hanya dokter, para insinyur, banyak yang habis Al-Quran juga, guru-guru sekolah, bahkan para dosen-dosen, banyak juga yang habis Al-Quran. Bahkan ketika tiba masuk bulan Ramadan, itu di Pakistan, masjid itu saf pertamanya semua habis 30 juz. Jadi sekalian. Jadi saf pertama sholat tarawih itu adalah habis 30 juz. Dan rata-rata imam masjidnya juga mereka habis 30 juz Al-Quran. Jadi begitu umumnya habis Al-Quran di Pakistan itu. Sehingga hari sekalian, anak-anak yang masih di usia dini, yang anak kita hari ini, mereka banyak yang masih umur 10 tahun, 12 tahun, itu yang mereka sudah habis 30 juz. Maka saya berpikir pada saat itu, di tempat kita kebetulan di Indonesia ini, pada umumnya, belum umum lah anak-anak yang habis Al-Quran masih umur 12 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Tapi di sana masya Allah sudah banyak habis Al-Quran yang masih usia dini, 10 tahun, 12 tahun, itu sudah banyak. Karena apa hadis sekalian? Karena mereka dibentuk daripada masjid mereka masing-masing. Jadi rata-rata di Pakistan itu ada maktab, di samping masjid itu ada maktab. Kalau di tempat kita TPQ lah ya, itu yang dikelola oleh masjid sendiri. Guru-guru maktab itu juga habis Al-Quran 30 juz rata-rata. Sehingga di kampung itu hadis sekalian, satu kampung kita bisa dapatkan habis Al-Quran sampai 50 orang, 60 orang itu biasa. Dan yang menggembirakan bagi kami pada khususnya ketika kembali ke Lombok 2010, saya diundang oleh Abu Yusuf Tajuddin. Pada kesempatan ini beliau tidak hadir untuk menghadiri khataman beliau di gedung serbaguna di Provinsi NTB, di Gubernuran pada waktu itu, untuk menghadiri khataman qiraati. Dan rata-rata anak yang khataman pada saat itu usia anak kita hari ini. Masya Allah, saya mulai berbesar hati. Insya Allah di NTB ini sebentar lagi insya Allah kalau terus akan kita galakkan, kalau terus kita kembangkan metode Al-Quran sebagaimana metode qiraat ini, metode belajar Al-Quran sebagaimana qiraat ini, insya Allah di NTB ini sebentar lagi kita akan saksikan kampung-kampung akan dihiasi para hafiz-hafiz Al-Quran yang usia dini insya Allah. Jadi Bapak hadirin, Ibu-ibu sekalian, Bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadi anak-anak kita ini mereka baru berada di tangga pertama daripada belajar Al-Quran. Ini baru berada di tangga pertama. Mereka sudah bisa membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan murattal, mujawwad, masya Allah, dengan tartil yang betul. Dan ini bagaimana kita tingkatkan tangga berikutnya sehingga mereka ini menjadi hafiz Al-Quran. Maka setelah ini PR kita semua, para bapak wali dan ibu wali, PR kita bagaimana anak-anak kita ini kita masukkan mereka ke lembaga-lembaga tahfiz Al-Quran untuk menghafal Al-Quran. Insyaallah kita niatkan semua, insyaallah ya. Mudah-mudahan semua anak-anak kita yang hadir pada saat ini jangan ada satupun yang tidak menyelesaikan Al-Quran bil ghaib ya, 30 juz. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita semua untuk
meniti tangga berikutnya, yaitu jadi para hafiz Al-Quran. Sehingga nanti anak-anak kita ini yang nantinya akan jadi, ada yang cita-citanya menjadi TNI Angkatan Darat, ada yang cita-citanya menjadi dokter, tetapi semuanya terkait TNI Angkatan Darat yang hafiz Al-Quran, dokter yang hafiz Al-Quran. Insyaallah ya, mudah-mudahan Allah SWT mudahkan semua. Dan ini hadis sekalian jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, maka menjadi tugas kita juga pada bapak-bapak ibu-ibu untuk mengembangkan Al-Quran ini supaya Al-Quran yang hari ini menjadi amanah bagi kita bisa tersebar sampai di kampung-kampung kita, anak-anak kita, bahkan di keluarga kita, insyaallah. Dan ini tentunya Al-Quran ini akan tersebar apabila kita siapkan diri kita dan juga ahli keluarga kita ya untuk berkhidmat pada Al-Quran. Dan alhamdulillah di metode qiraat ini masyaallah begitu sistematis, begitu praktis, dan hasilnya telah kita saksikan luar biasa. Maka bagaimana bapak-bapak ibu sekalian ikut mengembangkan Al-Quran ini dengan melalui metode qiraat ini, dan kita jadikan diri kita bahkan ahli keluarga kita sebagai calon-calon guru untuk mendidik anak-anak generasi berikutnya supaya mereka ini menjadi penghafal-hafal Al-Quran dan juga mereka menjadi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Insyaallah setelah kita bersedia ya, mudah-mudahan dan kami mewakili juga wali santri dari Khatimin dan Khatimat untuk pada para Dewan Asatidz di Asbabul Hidayah, apabila dalam proses pendidikan anak kami ini banyak kekurangan ataupun kekeliruan, yaitu sehingga menjadikan ada beban di antara kita, dan pada kesempatan ini saya berkhusus dan juga mewakili wali santri pada umumnya mohon maaf pada bapak dan sekalian, bapak Dewan Asatidz di lembaga qiraat Asbabul Hidayah pada khususnya, dan juga pada cabang dan juga koordinator Percam di Kopang. Mohon sebesar-besarnya mungkin ada penerimaan pada Dewan Asatidz, ada yang tidak berkenan, maka saya mewakili wali santri Khatimin dan Khatimat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini adalah satu pertemuan yang diridhai oleh Allah SWT, pertemuan yang menjadi sebab ampunan Allah SWT, dan semua kita di sini diterima oleh Allah SWT untuk berkhidmat kepada Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan mewakili wali santri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustaz Maulana Habib Adnan atas sambutannya. Sambutan terakhir akan disampaikan oleh Koordinator Pendidikan Al-Quran PTD Qiraat Cabang NTB. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang kami hormati dan muliakan segenap koordinator pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB. Yang kami hormati dan muliakan segenap koordinator pendidikan Al-Quran Kecamatan Kopang. Kami hormati dan muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kami hormati dan muliakan Bapak Ibu, tamu undangan Khotaman Al-Quran dan Imtihan ke-9 TPQ Asbabul Hidayah. Yang kami hormati dan muliakan dan yang paling berbahagia Bapak Ibu wali santri Fatimin Fatimat serta anak-anak Fatimin Fatimat TPQ Asbabul Hidayah yang kami banggakan, dan semoga semuanya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita semua yang bertahan duduk dalam majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan keafiatan, kesempatan untuk sama-sama menyaksikan para generasi Qur'ani yang tentunya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini sampai nanti beranjaknya kita pulang dari tempat ini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, serta semua hajat-hajat yang kita bawa ke majelis ini ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, pengikutnya yang setia hingga hari kemudian nanti. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kami mewakili koordinator cabang NTB menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah berjuang di TPQ Asbabul Hidayah dalam mencetak generasi-generasi Qur'ani, di setiap tahunnya melakukan peningkatan kreativitas, inovasi sehingga semakin baik dan menampakkan kualitas yang terbaik. Tentunya masih ada kurang dan tidak luput daripada kekurangan, yang itu menjadi pelajaran bagi kami di koordinator cabang untuk melakukan evaluasi sehingga tahun-tahun yang akan datang anak-anak umat Islam semakin baik dan berharap dapat mewujudkan daripada cita-cita keinginan dari penyusun metode qiraati yaitu Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi rahimahullahu taala, agar semakin banyaknya anak-anak umat Islam yang khotam di usia kecil-kecil. Perlu Bapak Ibu ketahui, alhamdulillah berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, koordinator cabang NTB dari semenjak adanya metode qiraati di Pulau Lombok pada tahun 2008 sudah mulai digunakan di TPQ Bidayatul Hidayah dulu perdana, mulai merintis awal sampai di 2011 itu banyaknya dewan-dewan guru qiraati lahir, dan di 2011 pun sudah lahir juga atau menambah lembaga pada tahun 2011 itu. Sampai di tahun 2014, Masya Allah, semakin banyak lembaga-lembaga yang lahir
tentunya diiringi dengan banyaknya lahir guru-guru Al-Quran metode qiraat. Termasuklah kalau saya tidak salah, tidak khilaf, Asbabul Hidayah ini kelahiran tahun 2014. TPQ Asbabul Hidayah. Artinya TPQ Asbabul Hidayah sudah berdiri selama 10 tahun Bapak Ibu sekalian sampai saat ini, yang sudah mengkhatamkan anak-anak generasi ke-9. Masya Allah, semua berkat daripada doa daripada Tuan Guru, Kiai, orang tua sepuh kita, dan perjuangan daripada teman-teman Dewan Guru yang terus bersabar, terus belajar dalam keikhlasan, sehingga TPQ ini masih berdiri dan dapat melahirkan generasi-generasi Qurani. Mudah-mudahan selamanya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sampai saat ini koordinator cabang NTB diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan sebanyak 61 lembaga secabang NTB, dari ujung barat di daerah Ampenan sampai di ujung timur di wilayah Kabupaten Dorpu. Masih sedikit sekali kalau untuk wilayah timur. Di Dorpu itu baru 1 lembaga, untuk di Sumbawa, Kecamatan Alas baru 4 lembaga, dan di Taliwang baru 4 lembaga. Mayoritas dari 61 itu berada di Pulau Lombok. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? PR atau kerja jangka panjang koordinator cabang ini masih sangat-sangat panjang, masih sangat jauh sekali untuk menggapai daripada tangan-tangan masyarakat di negeri timur, terutama wilayah timur, yang mayoritas Lombok sudah Masya Allah semakin berkembang. Sebagaimana tadi yang disinggung oleh koordinator Kecamatan Kopang, Bapak Ibu ketahui ini wilayah Lombok Timur, tapi kecamatannya masih ke Kopang, karena memang cabang NTB belum mampu mengikuti peta pemerintahan kita, yang dimana setiap kecamatan harapannya adalah satu kecamatan itu memiliki 1 koordinator. Namun karena masih kurangnya daripada SDM atau tenaga pengajar yang ingin mengabdi berkhidmat kepada Al-Quran, maka peta pemerintah ini belum bisa terkejar. Namun sedikit demi sedikit sudah mulai kita proses. Insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan harapan daripada koordinator Kecamatan Kopang kedepannya, koordinator di wilayah Lombok Timur itu ada 1 koordinator yang akan diangkat oleh koordinator cabang NTB. Kemudian alhamdulillah lagi dari 61 lembaga itu alhamdulillah sudah diikuti oleh 38 lembaga yang mengirimkan santri-santrinya sampai kepada panggung-panggung khataman seperti ini. 61, 38 sudah bisa mengikuti proses ujian sampai dikhatamkan anak-anak. Dari 38 lembaga itu ada 845 peserta Bapak Ibu yang ikut ujian, sehingga bulan ini bulannya anak-anak dikhatamkan Al-Quran. Bulan ini sampai nanti berakhir pada bulan Oktober mendatang. 38 lembaga itu akan melangsungkan khataman demi khataman, yang alhamdulillah untuk wilayah Ampenan sudah selesai pelaksanaan kegiatan khatamannya, sekarang berada di wilayah Kecamatan Kopang, Lombok Tengah maupun Lombok Timur. Lalu kemudian akan disusul oleh Kecamatan Narmada setelah Kopang. Kemudian setelah Narmada akan disusul oleh Lombok Utara, Kecamatan Tanjung. Dan terakhir untuk di Pulau Lombok pelaksanaan khataman berada di Kecamatan Praia.
Baru setelah itu kami koordinator cabang NTB beranjak ke Pulau Sumbawa. Sebanyak 8 lembaga nanti sebagai penutup kegiatan khotaman Al-Quran seperti hari ini. Dan dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, dengan informasi tadi kami ingin berbagi kerisauan kepada Bapak Ibu, para orang tua wali, tamu undangan sekalian. Dari 845 peserta yang ikut ujian, persentase peserta anak yang kecil-kecil masih sedikit. Secara datanya kami sampaikan jumlah anak yang khotam usia di bawah 6 tahun itu baru 5 orang di tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan angka terbanyak yang khotam itu masih di usia remaja. Lebih kurang sekitar 500-an peserta usia remaja kemarin yang ikut dikhotamkan. Kemudian sisanya berada di usia TPQ. Usia TPQ itu menginjak usia 6 tahun lebih 1 hari sampai maksimal 9 tahun. Sedangkan kategori remaja menginjak usia 9 tahun lebih 1 hari sampai maksimal 14 tahun. Nah, terbanyak angka pesertanya itu di usia remaja Bapak Ibu sekalian. Apa kerisauan yang ingin kami bagi kepada Bapak Ibu adalah bagaimana kita sama-sama menyatukan visi dan pikir agar mendorong anak-anak umat Islam mulai belajar Al-Quran sekecil mungkin. Karena di metode Qiroati, alhamdulillah semenjak 2021 itu sudah mulai diprogramkan, sudah dimulai digalakkan untuk pembinaan anak usia kecil-kecil. Mulai umur 3 tahun anak sudah bisa didaftarkan. Kalau dulu di zaman 2011-2014 kita masih nerima santri usia 8, 7 tahun, 9 tahun di zaman 2011-2014 itu. Tapi semakin kesini alhamdulillah kita mencoba mentargetkan untuk mencapai generasi Qurani semakin kecil, agar misi kita ke depannya anak usia SD bukan lagi mulai belajar Al-Quran. Harapan kita seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimana anak usia SD ini mulai menghafalkan Al-Quran? Sebagaimana tadi sambutan wali santri itu Masya Allah ya, kalau di negeri-negeri timur sana sudah, timur tengah sana sudah luar biasa. Target pencapaian anak-anak kecil-kecil itu sudah hafal Quran. Dan alhamdulillah koordinator cabang NTB lagi dan lagi atas kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala sudah ada Bapak Ibu anak-anak di umur kelas 3 SD, kelas 4 SD sudah banyak yang hafal Al-Quran 30 juz. Dan tidak menutup kemungkinan anak-anak kita yang khotaman sekarang di generasi yang ke-9 melalui TPQ Asbabul Hidayah ini juga dapat melanjutkan seperti anak-anak yang sudah selesai. Bahkan tidak sampai di situ, selepas anak selesai menghafal Quran, jenjang berikutnya itu sudah dipikirkan Bapak Ibu sekalian. Seperti di daerah Panan kemarin sudah dilaksanakan perdana khotaman hadis Arba'in Nawawi. Masya Allah, penampilan anak-anak seperti menghafal Quran, seperti membaca Quran dalam membaca hadis 40 itu. Masya Allah, tidak mondok, anak-anak semuanya sekolah pulang pergi, tapi dapat menghafal Al-Quran, dapat menghafal hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diprogramkan, harapannya di setiap TPQ program ini sama Bapak Ibu ya, walaupun anak-anak tidak mondok karena keterbatasan suatu dan lain hal, tidak bisa berangkat mondok pesantren baik itu dalam negeri maupun luar negeri, tapi anak-anak kita generasi umat Islam ini dapat dicetak dengan harapan daripada alim ulama, orang tua walinya
menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, hafal Quran, hafal hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa tertinggal sedikit pun daripada pendidikan-pendidikan lainnya. Itu misi daripada koordinator pendidikan Al-Quran metode Qiroati, mobil khusus di cabang NTB, Bapak Ibu sekalian. Maka untuk itu, mensukseskan daripada misi ini tidak lepas daripada sumber daya manusianya, Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana yang disampaikan Kepala TPQ tadi, bukan hanya di TPQ Asbabul Hidayah, Bapak Ibu, di semua 61 lembaga itu PR kami adalah pengadaan guru-gurunya. Karena mencari satu orang yang siap berkhidmat untuk Al-Quran itu seperti mencari satu jarum dalam tumpukan jerami. Mahal, Bapak Ibu. Bahkan satu orang guru yang sudah memiliki syahadah mu'allimil Quran di Qiroati, itu terkadang teman-teman di lembaga rebutan, Ustaz, boleh nggak saya yang izin untuk pakai ini guru, atau boleh gurunya diberikan ke kami dulu untuk kami dibantukan guru mengajar di lembaga kami. Seperti itu keadaan kita, Bapak Ibu sekalian. Namun semua ini bukan berarti tidak ada faktor penghambatnya. Faktor-faktor yang kami lihat adalah banyaknya masyarakat umat Islam. Pertama, mohon maaf, kalau ibu-ibu, bapak-bapak itu kadang-kadang ada mindernya. Masa umur-umuran saya bisa jadi guru Qiroati, Ustaz, gitu. Tanyanya begitu, Bapak Ibu. Itu terkadang yang muncul dari Bapak Ibu sekalian. Padahal kalau dari keinginan mau sebenarnya, tapi faktor-faktor itu ada. Sehingga tadi Kepala TPQ singgung juga, yang paling senior usianya masih sampai sekarang mengabdi ngajar Al-Quran. Bahkan data kami di cabang NTB, yang paling senior usianya itu ada di daerah Lombok Tengah, Bapak Ibu. Seingat saya masih aktif sampai sekarang. Kalau nggak salah mungkin umurnya sekarang sudah 73 tahun. Dan saya melihat, mohon maaf, dia punya gigi itu masih sempurna, Bapak Ibu. Sehingga saya pernah menyampaikan beberapa kali dalam pertemuan-pertemuan, saya sampaikan ke tamu undangan, intinya yang mau belajar dan mengajar di metode Qiroati itu kalau untuk usia 40 sampai 60 tahun, pokoknya mohon maaf, giginya masih sempurna, insya Allah bisa dibina untuk menjadi guru Qiroati. Jadi semua orang boleh belajar Qiroati, tapi tidak semua orang boleh mengajarkan Qiroati. Sehingga ada standarisasi aturan-aturan main yang memang harus dipenuhi, sehingga calon-calon guru itu bisa selesai untuk pendidikan guru Qiroati. Yang ini semua lembaga membuka programnya, Bapak Ibu sekalian, karena memang produksi calon guru ini harus terus berjalan. Pabriknya itu nggak boleh mati, nggak boleh libur pabriknya. Kalau libur bisa bahaya, konsumennya nggak bisa tertangani. Perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah santri yang mendaftar itu 1:1000 mungkin, Bapak Ibu sekalian. Kalau santri TPQ, Masya Allah, boleh dikatakan setiap hari ada saja yang datang mau daftarin anaknya. Tapi untuk orang yang datang, Ustaz, saya mau daftar jadi guru Qiroati. Nah ini Masya Allah, tidak seperti anak-anak yang didorong oleh orang tuanya untuk mendaftarkan ngaji di TPQ. Tapi kita harus berikhtiar membuat rombongan gerak mensosialisasikan kepada masyarakat umat Islam untuk mengajak masyarakat umat Islam ini mari memikirkan anak-anak umat Islam yang memang sebagai generasi kita perlu adanya SDM atau sumber daya manusia yang memikirkan untuk generasi selanjutnya. Karena kalau sekarang sudah 10 tahun saja perjalanan TPQ Asbabul Hidayah, jumlah gurunya masih belum dikatakan ideal, Bapak Ibu. Jumlah guru yang ideal di satu lembaga itu minimal
orang Bapak Ibu sekalian minimal. Apalagi kalau Abuya itu sering katakan yang mayoritas sekarang itu adalah guru secabang NTB adalah perempuan. Kalau perempuan ini 2 itu sama dengan 1, 2 sama dengan 1. Jadi kalau 10 itu sama dengan 5, setengahnya kalau kita punya guru perempuan Bapak Ibu sekalian. Karena belum ada uzurnya, tidak dapat izin suami dan lain sebagainya, Masya Allah banyak kendala-kendala. Tapi hal itu tidak menyurutkan daripada niat kita meningkatkan daripada kualitas ya pendidikan di lembaga-lembaga, produksi-produksi yang ada di lembaga ini terus kami pikirkan agar bagaimana semakin banyak umat Islam ini kembali kepada Quran. Karena data umat Islam se-Indonesia itu masih di angka 70% yang masih buta aksara Al-Quran, yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar masih 70%-an Bapak Ibu. Berapa tuh kalau sekian ratus juta umat manusia, umat Islam, 70%-nya itu ada berapa Bapak Ibu? Belum lagi di kampung-kampung, kalau kita masuk di kampung ya, terus di daerah timur sana, Masya Allah. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kerisauan ini tumbuh daripada kita semua dan kita syiarkan kepada saudara, tetangga, kerabat, ayo bahwa di TPQ Asbabul Hidayah ada pembinaan untuk calon-calon guru Al-Quran. Bahkan di TPQ manapun ya, melalui metode Qiraati itu programnya sama. Pendidikan guru ngaji melalui metode Qiraati itu dibuka selebar-lebarnya. Kalau Bapak Ibu penasaran berapa lama sih pendidikan guru Qiraat itu, paling cepat 1 bulan selesai. Paling cepat. Paling lama targetnya adalah 4 bulan selesai pembinaannya. Sekurang-kurangnya itu 4 bulan Bapak Ibu atau kerabat, sahabatnya yang ingin belajar di metode Qiraat itu selesai insya Allah dalam waktu 4 bulan dan sudah dapat mengajar dimanapun lembaga Qiraati berdiri. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kerisauan ini jangan putus sampai di tempat ini. Kita syiarkan kepada saudara kita, karib kerabat agar terus bersambung sehingga banyaknya guru-guru Al-Quran lahir. Bukan hanya anak-anak yang khatam Al-Quran yang lahir, tapi guru-guru Al-Quran semakin banyak yang lahir untuk mencetak anak-anak generasi Qurani yang dapat menghafalkan Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir kepada anak-anak yang dikhatamkan, ini tidak boleh luput daripada penyampaian sambutan kami, yaitu pesan-pesan guru kita Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi rahimahullah taala pada anak-anak yang dikhatamkan Al-Qur'annya. Halo anak-anak. Halo. Nah, Masya Allah ya, perhatikan ya pesan-pesan dari guru kita. 1, pertama, kalian sudah dikhatamkan Al-Qur'annya. Pesan beliau adalah jagalah bacaan Al-Quran kalian yang sudah dinyatakan baik dan benar. Betul begitu Bapak Ibu? Ya. Bagaimana cara menjaga bacaan Al-Qurannya? Yaitu dengan bertadarus Al-Quran. Gak boleh selesai khataman ini tamat terus Qurannya dipajang di lemari ya, tapi dilanjutkan kebiasaan kalian yang insya Allah sudah dibiasakan oleh lembaga Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sebagai wali santri orang tuanya sudah ikut mengawal pendidikan anak-anaknya sampai di atas panggung ini. Ada kontrol tadarus Al-Quran yang sudah Bapak Ibu ketahui sebagai wali santri ya, jadi terus dikontrol Bapak Ibu. Mereka sudah dibiasakan membaca Al-Quran berapa anak-anak? 10 lembar sama dengan 1 juz Bapak Ibu setiap hari. Maka setelah ini itu dilanjutkan
Habis buku kontrolnya, Bapak Ibu bisa hubungi kepala TPQ untuk mendapatkan buku kontrol, atau dibuatkan mandiri juga. Yang penting tadarusnya terus berlanjut. Jadi di qiraat itu ada konsep belajar hafal tanpa menghafal, hafal tanpa menghafal. Bin nazar, Bapak Ibu, melihat. Dengan melihat saja anak-anak akhirnya jadi hafal. Nah, Quran kalau bisa ditingkatkan untuk dibaca, tingkatan juznya kalau bisa dibaca secara melihat saja, insya Allah bisa hafal tanpa menghafal, Bapak Ibu. Makanya di program Qiraati ada kurikulum pra-PTPT, persiapan untuk menghafal Quran. Itu kurikulumnya 1,5 tahun. Anak-anak diharapkan bisa mengkhatamkan Al-Quran dengan melihat sebanyak 60 kali. Setelah itu baru mereka mulai menghafal Quran. Jenjang ini sudah beberapa lembaga mencoba menjalani, alhamdulillah hasilnya memuaskan. Beberapa wali santri ketika ditanya testimoninya, Masya Allah, seperti setengah hafal katanya, padahal belum menghafal. Itu dengan cara melihat saja, dan belum selesai, Bapak Ibu, belum 1,5 tahun. Wali santrinya bilang, Masya Allah, seperti setengah hafal, Ustaz. Itu testimoni daripada orang tua. Gitu. Nah, anak-anak kalau dibiasakan dari sekarang, namun tantangannya tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, lebih-lebih era digitalisasi ini yang sudah menyebar virus gadget. Ya, jangan sampai bacaan Al-Quran anak-anak Bapak Ibu dicuri sama virus ini, hilang gara-gara gadget. Nggak pernah lagi tadarus gara-gara gadget. Bahkan tidak sedikit anak berani melawan orang tuanya gara-gara gadget, tidak sedikit anak berani melawan guru-gurunya. Nah, ini harus kita bekerja sama untuk memberantas daripada virus gadget ini, Bapak Ibu, yang sudah Masya Allah viral di mana-mana. Sampai ada video anak yang hampir keluar matanya gara-gara terlalu lama di depan gadget. Nah, ini kita jaga anak-anak kita yang alhamdulillah sudah disibukkan, dibiasakan dengan Al-Quran. Gak usah pakai kasihan, Bapak Ibu, kan cuma berapa jam. Jangan, putuskan. Kalau bisa tentukan besok mereka pegang gadget kapan gitu, setelah mereka mencapai prestasi-prestasinya, setelah hafal Quran, setelah selesai mondok dan lain sebagainya, baru boleh kasih. Bila perlu buat aturan atau konsekuensi seperti itu sama anak-anak. Siap anak-anak ya? Nah, Bapak Ibu silakan bertanggung jawab ya dengan kesiapan anak-anaknya, lalu dikawal tadarus Qur'annya agar tidak hilang. Lalu yang kedua, pesan daripada guru kita Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasy agar kalian setelah dikhatamkan Al-Qur'annya meningkatkan kebaktiannya kepada kedua orang tuanya. Ya, setiap hari doakan kedua orang tuanya ya, habis selesai sholat dimanapun berada, kemudian minta ridho, minta doa agar semua yang kalian cita-citakan, yang kalian sampaikan di hadapan kami tadi ya, yang Masya Allah mulia cita-citanya anak-anak kita, Bapak Ibu ya, rata-rata diiringi dengan cita-cita yang mulia, ingin menjadi penghafal Al-Quran, yang itu TNI, yang itu dokter, yang itu apa saja, tapi disertai dengan cita-cita yang paling tinggi. Yang kita ketahui bahwa seorang penghafal Quran nanti diberikan oleh Allah keistimewaan dapat mensyafaati 10 ahli keluarganya yang sudah divonis masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita kawal, Bapak Ibu, agar anak-anak kita sampai kepada cita-citanya, yaitu menghafal Al-Quran 30 juz ya. Minta doa ya, ridho kedua orang tuanya. Sekarang sama-sama yuk ya, bacakan doa untuk kedua orang tua bersama. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi terus doakan orang tua, jangan pernah lupa untuk mendoakan mereka. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, khotaman ini bukan akhir perjalanan mereka. Kiai Dahlan mengedepankan kalimat atau kata ini bukan menggunakan kata wisuda, walaupun beliau berasal dari negeri Jawa.
Ya, wisuda beliau tidak kedepankan, tapi dikedepankan adalah kata khotaman. Karena khotaman itu setelah selesai sampai akhir An-Nas, kembali lagi dari suratul Fatihah terus seperti itu sampai kita tiada lagi di permukaan dunia ini. Ya, nggak pakai kata wisuda karena orang Jawa itu mempelesetkannya atau guyonannya kalau pakai wisuda itu wis sudah selesai sudah. Jadi nggak ngaji lagi nanti gitu ya, tapi disiarkan dengan kata khotaman. Al-Quran itu identik dengan khotaman. Wisuda itu khusus untuk pendidikan formal, lebih tepatnya ke situ. Tapi untuk khotaman Al-Quran maka kedepankan dan kita biasakan, kita umat Islam gunakan kata yang memang seharusnya untuk kita sendiri. Setelah mereka khotaman ini, sebagaimana penyampaian wali santri tadi, ini adalah tangga pertama mereka, tingkat dasarnya Bapak Ibu. Setelahnya yang menentukan adalah Bapak Ibu sekalian, mau dipondokkan, mau dilanjutkan di TPQ Asbabul Hidayah, wadahnya, programnya sudah disiapkan. Karena di Qiraati targetnya adalah bukan hanya dasarnya ini, tapi bagaimana sampai mereka keluar dari TPQ, yaitu menjadi para penghafal Al-Quran. Kurikulumnya sudah siap, ya, baik itu metodologinya teman-teman sudah semua mendapatkan daripada cara mengajar untuk tahfizul Quran. Sehingga Bapak Ibu setelah ini yang ingin mengembalikannya lagi ke kepala TPQ untuk didaftarkan program tahfiz, insya Allah TPQ Asbabul Hidayah sudah siap. Ya, anak-anak siapkan diri, tidak selesai sampai di sini kalian belajar Al-Quran, masih ada tingkat-tingkat selanjutnya. Siap ya anak-anak? Iya, ada beberapa mantun buat kalian. Upin Ipin dan Abang Soleh, beli nampang uangnya receh. Rajin-rajinlah beramal soleh supaya menjadi anak yang soleh. Ya, tepuk tangan dong buat Ustaz. Oke. Anak unta di kota Mekah, banyak batu berbongkah-bongkah. Para santri akan terima ijazah, semoga ilmunya menjadi barokah. Masya Allah. Ada lagi nggak? Oh, satu lagi untuk TPQ. Buah kemiri jangan dibelah. Kalau dibelah marahlah soimah. Asbabul Hidayah tak pernah lelah mencetak santri soleh-solehah. Masya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian sambutan dari kami. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah hilang murni daripada kebodohan saya sendiri. Saya mohon maaf dan saya akhiri walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Turmuzi atas sambutannya.